Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Prayoga. NIM saya 2205020032. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ramadan. NIM saya 2205020100. Perkenalkan, nama saya Widya Putri dengan NIM 2205020092. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan secara umum. Diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa. Lebih-lebih jika bangsa itu sedang membentuk watak dan kepribadiannya yang lebih serasi dengan tantangan zamannya. Dilihat dari segi kebudayaan, pembangunan tidak lain adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik, menciptakan lingkungan hidup yang lebih serasi, menciptakan kemudahan atau fasilitas agar kehidupan itu lebih nikmat. Pembangunan adalah suatu intervensi manusia terhadap alam lingkungannya, baik lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosial budaya. Pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat, dan lingkungan hidupnya. Serentak dengan laju perkembangan dunia, terjadi pula dinamika masyarakat, terjadi perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada. Terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia di dalam masyarakat. Ada beberapa provinsi di Sumatera. Salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Yuk kita mengenal budaya dan kekhasan Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan namanya, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa pulau kecil yang terbentang dari Selat Malaka sampai ke Laut Tiongkok Selatan. Kepulauan Riau juga terbentang dari sebelah timur Sumatera Selatan sampai ke sebelah barat laut Pulau Kalimantan. Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang yang berada di Pulau Bintan. Provinsi Kepulauan Riau punya banyak hal menarik yang bisa kita cari tahu dan pelajari. Salah satu yang paling terkenal adalah Tari Zapin. Tari Zapin adalah tarian yang berasal dari penggabungan dua kebudayaan. Kebudayaan tersebut adalah budaya khas Melayu dan budaya khas Arab. Akulturasi dua budaya yang berbeda ini terjadi karena pada masa lampau orang-orang Arab yang banyak berdatangan ke wilayah Riau yang kemudian tinggal dan menetap di sana. Dua kebudayaan ini pun akhirnya saling mengisi dan mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang paling terkena pengaruhnya adalah kesenian. Hal ini meliputi seni tari, seni musik, sastra, dan lain sebagainya. Pada seni tari inilah kemudian lahir Tari Zapin yang kemudian menjadi tari tradisional Melayu dari Riau. Kepopuleran Tari Zapin membuatnya tidak hanya dikenal di wilayah Riau atau Sumatera saja, melainkan juga tersebar hingga ke Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Bahkan, kepopulerannya kini pun diakui hingga ke luar negeri, seperti pada negara serumpun, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Sejalan dengan semakin dikenalnya tarian Zapin, tarian ini pun kemudian menyebar luas ke wilayah lain, dalam pencampurannya dengan budaya lokal. Maka lahirlah sebagai macam dan jenis variasi tarian Zapin sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Meski mengalami percampuran budaya, namun pola dasar tarian ini tetap sama, yakni tentang simbol dan makna penghormatan serta penghiburan yang disajikan untuk raja yang saat ini sedang bertahta. Di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis tarian Zapin, yaitu tarian Zapin Melayu dan tarian Zapin Arab. Untuk tarian Zapin Arab dikenal juga sebagai Zapin Lama yang tariannya tumbuh dan berkembang di dalam kelompok masyarakat keturunan Arab. Kelompok ini berada di berbagai tempat di wilayah Indonesia, terutama di Jawa dan Madura. Sementara itu,
Zapin Melayu adalah tarian yang dibentuk oleh para ahli di suatu wilayah kemudian disesuaikan tariannya dengan lingkungan masyarakat sekitar. Yang membedakan tarian Zapin Melayu dan Zapin Arab adalah gerak tariannya. Jika Zapin Arab hanya memiliki satu gaya tarian saja, maka Zapin Melayu memiliki gaya tarian yang cukup beragam. Perahu jong adalah miniatur perahu layar yang geraknya tergantung dengan arah angin. Permainan tersebut merupakan permainan tradisional di Kepulauan Riau, yang biasanya permainan ini dilakukan oleh masyarakat nelayan saat tidak bisa melaut karena musim angin utara. Belum pasti kapan pertama kalinya permainan perahu jong ini dimainkan. Namun, permainan perahu jong sendiri sudah dijadikan sebagai hiburan sejak masa kerajaan Johor Pahang Riau Lingga. Perahu jong banyak dimainkan oleh masyarakat di pesisir Kepulauan Riau. Perahu jong adalah miniatur perahu layar yang geraknya tergantung dengan arah angin. Permainan ini tidak setiap waktu dimainkan, ia memiliki musimnya tersendiri. Perahu jong merupakan perahu kecil tanpa awak yang ukuran kecil. Perahu jong yang bagus kualitasnya biasanya dibuat menggunakan kayu pulai atau metongoh dan memiliki karakteristik ringan dan mudah dibentuk. Perahu jong selain berbentuk kecil, ia juga memiliki beberapa bagian penting. Bagian pertamanya adalah bodi atau badan jong yang berfungsi sebagai dudukan layar dan gandar kater. Kedua adalah saok jong yang berfungsi untuk membelah gelombang air yang dilewati oleh perahu. Ketiga adalah rumah kater untuk titik tumpu gandar kater agar perahu jong tidak karam. Jika dimainkan secara perorangan, sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, maka tidak ada aturan khusus yang harus diikuti. Cukup dengan membawa jong ke arah laut sesuai keinginan lalu dilepaskan, sehingga jong akan melaju belayar dengan ke arah pantai. Pada prinsipnya, permainan perahu jong ini diadu kecepatan. Untuk sejarah pertama kali tidak diketahui kapan mulai dimainkan. Jadi perahu jong siapa duluan ke garis finish dengan bantuan angin maka dialah pemenangnya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh kisaran umur belasan tahun hingga 50-an tahun, karena permainan ini butuh tenaga dan kecepatan untuk mengendalikan perahu jong. Kalau Pak yang dewasa biasanya menggunakan kayu pulai dan matongah, dan kalau anak-anak dari pelepas sagu yang kecil biasanya dimainkan oleh anak-anak. Beberapa daerah di kabupaten kota di Kepulauan Riau memiliki cara permainan tersendiri. Seperti di Tanjung Pinang, di Pulau Penyengat, perahu jong dimainkan di perairan yang cukup dalam. Tapi beberapa daerah bisa dimainkan seperti di Pulau Penyengat, mainnya di area laut dalam karena tidak ada pantai. Tapi kalau di Batam dimainkan di pesisir pantai. Selanjutnya rumah adat Kepulauan Riau, yaitu Rumah Belah Bubung. Adalah rumah adat dari Kepulauan Riau yang berada di Indonesia. Rumah Belah Bubung juga dikenal dengan nama Rumah Rabung atau Rumah Bubung Melayu. Konon, nama rumah ini diberikan oleh orang-orang asing yang datang ke Indonesia, seperti Cina dan Belanda. Rumah Belah Bubung memiliki model rumah yang sama dengan rumah panggung. Rumah ini memiliki tinggi 2 meter dari tanah dan ditompang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini memiliki atap yang berbentuk seperti pelana kuda. Rumah induk terbagi menjadi 4 bagian, yaitu selasar, ruang induk, ruang penghubung, dapur, dan dapur. Rumah Belah Bubung memiliki bahan dasar yaitu kayu. Proses pembangunan rumah pun tidak sembarangan, karena harus melalui beberapa tahap yang dipercaya menghindari pemilik rumah dari kesialan. Ukuran rumah ini juga tergantung dari kemampuan ekonomi dari sang pemilik rumah. Semakin besar ukuran rumah ini memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi dari pemilik rumah adalah menengah ke atas. Tetapi semakin kecil rumah ini menunjukkan bahwa ekonomi pemilik rumah menengah ke bawah.